dan telepon genggam tentunya itu sangat masif. Boleh di next Pak? Ini adalah contoh UMKM, inovasi UMKM di kala pandemi Bapak Ibu. Pertama adalah bermitra dengan marketplace online yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Profesor nih. Banyak sekali orang yang awalnya berjualan dengan fisik ya, itu berjualan dengan Shopee, ya, yang paling kita santer dengar lah ya, Tokopedia, apalagi biasanya, Bukalapak, JDID, ya, Blibli dan lain sebagainya Bapak Ibu. Karena apa? Orang aja mau keluar takut. Ya. Nah, dengan adanya marketplace online itu tidak memberikan batasan waktu maupun batasan lokasi. Jadi dimanapun orang bisa beli produk Bapak Ibu sekalian. Kemudian diversifikasi jualan. Ini mengubah mulai dari bahan mentah dijual menjadi barang yang matang. Banyak sekali Bapak Ibu, ya, angka pengangguran itu meningkat di pandemi ini. Itu mengakibatkan banyak sekali orang yang berinovasi menjual bahan-bahan produk jadi, yang jualan makanan, ya, atau jualan baju. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah transaksi pembayaran sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu memanfaatkan transaksi non tunai seperti QRIS dan transfer. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu itu adalah transaksi dengan menggunakan QRIS. Apa itu QRIS? Nanti kita akan bahas setelah ini. Next Pak. Ya, kami dari Link Aja. Jadi kami Link Aja ini adalah uang elektronik digital yang menyatukan beberapa dompet digital milik BUMN. Dan kami ini Bapak Ibu, ini kami dimiliki oleh BUMN. Ya. Jadi awal ini kami adalah 5 produk digital Bapak Ibu, 5 dompet digital, yaitu Telkom Money, ya. Kemudian Uniku itu dari Bank BNI Bapak Ibu, Mandiri IKAS itu dari Bank Mandiri, Tikas, ya kalau Bapak Ibu dulu tahu Tikas yang ditempel di belakang sini, nah itu produk kita dulu, Tikas itu dikeluarkan oleh Telkomsel. Kemudian T-Bank ini dikeluarkan oleh Bank BRI, ya. Di bawah itu Bapak Ibu itu adalah pemegang saham daripada Link Aja. Jadi ada Telkomsel, Mandiri, BRI, BTN, Jasa Marga, Kereta Api, Jiwasraya dan Reksa dan Pertamina, ya. Jadi itu adalah pemegang saham kami Bapak Ibu. Boleh minta tolong di next Pak. Ini pencapaian Link Aja di tahun 2020 Bapak Ibu di kala pandemi, ya. Peningkatan transaksi 4 kali lipat dari tahun 2019. Tadi mungkin align nih sama yang disampaikan oleh Bapak Profesor Bambang nih, ya. Transaksi Link Aja naik 4 kali lipat Bapak Ibu. Kemudian untuk merchant lokal itu UMKM ya Bapak Ibu, itu menjadi 900.000. Jadi orang yang punya kris, UMKM yang punya kris ini itu menjadi 900.000 Bapak Ibu. Kemudian kita bekerja sama dengan beberapa e-commerce, itu kurang lebih 5.000 e-commerce. Kemudian mode transportasi 230. Kalau Bapak Ibu mungkin jalan-jalan dari Solo ke Jogja, itu sudah bisa bayar pakai Link Aja Bapak Ibu. Jadi nggak perlu tap kartu lagi. Kemudian kita bekerja sama juga di SPBU Pertamina dan di beberapa UMKM lainnya dan ekosistem fundamental milik BUMN. Next. Selain tadi BUMN yang pemegang saham Link Aja, ada tambahan lagi 2 Bapak Ibu. Kita sudah diakuisisi oleh Gojek dan di Grab, ya. Jadi Link Aja ini sudah diakuisisi oleh Gojek dan Grab. Yang kita tahu sendiri bahwa Gojek itu juga sudah berafiliasi dengan Tokopedia. Ya, jadi sebetulnya ini perusahaan digital ini nyambung semua Bapak Ibu. Jadi Link Aja itu ada di Tokopedia, Link Aja itu ada di Grab, Link Aja itu ada di Blibli, ada di mana-mana, ada di Bukalapak, ya. Kita semuanya ada di marketplace online Bapak Ibu. Boleh next Bapak? Ini adalah tujuan dan visi misi kami Bapak Ibu, ya. Kita mendorong inklusi ekonomi dan inklusi keuangan guna pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Kenapa seperti itu? Jadi sasaran utama Link Aja adalah Bapak Ibu itu kepada pelaku-pelaku UMKM sampai dengan pelaku ultramikro, ya. Kenapa? Agar memudahkan pelaku UMKM itu menjadi jembatan untuk mendapatkan layanan keuangan formal.
Ya, banyak sekali zaman sekarang orang sudah usahanya maju, tetapi karena tidak punya historis perbankan, pada saat mengajukan pinjaman modal kesusahan. Akhirnya mendapatkan layanan keuangan yang informal. Seperti apa itu? Ya, kita tahu sendiri lah, mungkin ada seperti retenir atau gimana ya. Jadi itu bukan menyelesaikan masalah, malah membuat masalah baru. Nah, misi kami adalah untuk memenuhi dan membangun ekosistem sesuai dengan platform, sesuai dengan kebutuhan masyarakat kelas menengah, aspiran, dan UMKM Bapak Ibu. Jadi memang kita fokus utamanya adalah bekerja sama untuk mendigitalisasi UMKM yang ada di Indonesia. Boleh next Bapak? Ini adalah ekosistem kami yang sudah kami sampaikan tadi. Jadi kita ada di kereta api, ada di Garuda, ada di Bluebird, ada di KRL. Jadi ada banyak sekali Bapak Ibu. Ya, boleh next lagi Bapak? Ya. Ini adalah ekosistem kita. Jadi kita sudah berintegrasi dengan beberapa marketplace online maupun offline. Bahkan kalau Bapak Ibu mau belanja di Alfamart, Indomaret juga bisa dengan aja dapat cashback 10%. Kalau Bapak Ibu mau beli bensin, ya Pertamax dengan aplikasi My Pertamina, per liternya dapat cashback Rp300. Mungkin kalau 10 liter dan 3.000, 100 liter dan 30.000 ya. Boleh next lagi Bapak? Ya, ini kita ada hadir di beberapa ekosistem transportasi, KRL, Gojek, Grab, Transjakarta, Trans Jogja. Boleh di next lagi Bapak? Ya. Dan ini yang kami tawarkan Bapak Ibu untuk UMKM Go Digital. Ya, UMKM Go Digital. Next Pak. Ya. Jadi untuk di UMKM Paris sendiri Bapak dan Ibu, itu kita sudah menerbitkan kris sebanyak sudah mendaftarkan beberapa anggota sudah mendaftarkan kepada kita sebanyak 11 usaha, dan sudah terbit dari Bank Indonesia itu sebanyak 6 QRIS. Ya, nanti akan kita serah terimakan juga sekalian. Nah, apa itu QRIS Bapak Ibu? Atau sudah pernah bertransaksi dengan QRIS? Sudah pernah melihat benda ini Bapak Ibu? Benda ini? Pernah ya? Biasanya Bapak Ibu pakai ini buat ngapain? Buat bayar apa Ibu? Bayar ya. Biasanya kalau ibu lihat benda ini tuh, Ibu biasanya pakai aplikasi apa? GoPay, ya, OVO, Dana, Link aja mungkin ya, BCA Mobile. Bapak Ibu, BCA juga bisa scan di sini. Nah, kalau zaman dulu Bapak Ibu, OVO ngeluarin kris sendiri, Link aja keluarin barcode sendiri, kemudian GoPay keluarin sendiri. Sekarang enggak, hanya satu, Bapak Ibu sudah bisa menerima pembayaran dari semua aplikasi dompet digital maupun aplikasi mobile perbankan. Jadi ini Bapak Ibu punya satu nih, konsumen Bapak Ibu mau bayar dari BCA bisa, dari GoPay bisa, dari Link aja bisa, dari Shopee bisa, dari Mandiri bisa, dari mana aja bisa. Ya, jadi memudahkan kita dalam hal bertransaksi. Boleh di next Pak? Ini adalah daftar aplikasi yang menerima pembayaran kris. Next lagi Pak. Nah, lantas apa manfaatnya bagi UMKM Bapak Ibu? Pertama adalah menerapkan sistem pembayaran yang higienis. Ya, apalagi pandemi kita nggak tahu nih asal muasal duit itu dari mana. Ya, dan tentunya akan membangun rasa aman dan nyaman bagi penjual maupun pembeli. Next, kemudian maaf Pak, boleh di back lagi. Cepat, mudah dan aman. Ya, jadi pada saat si pembeli Bapak Ibu sudah scan dan transaksi berhasil, secara real time, secara langsung uang akan pindah ke dompet Bapak Ibu. Mudah, ya mudah, hanya tinggal scan, gak usah masukin nomor rekening. Jadi cukup scan, masukkan nominalnya, masukkan PIN, selesai transaksi. Aman karena uang ini tidak akan bisa dicuri Bapak Ibu. Uang itu akan langsung masuk ke rekening H+1. Ya. Jadi Bapak Ibu aman juga terhindar dari transaksi uang palsu. Ya. Tadi kalau melihat uang palsu ini, bahkan yang kita lihat asli itu udah ternyata palsu, aspal ya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian biaya transaksi murah. Untuk transaksi menggunakan kris, kalau mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan edisi ya, yang kartu debit, kredit yang dibiasa,
Nah itu kan biasanya kita dibilang sama kasirnya, Pak ini dikenain charge ya 2%. Ya. Atau kalau pakai kartu kredit, Pak ini dikenain charge ya Pak 2,5%. Wah. Tapi kalau kris Bapak Ibu itu hanya 0,7%. Tetapi bagi UMKM 0%. 10.000 Bapak Ibu, pembayaran 10.000 masuk, 10.000 yang masuk ke rekening 0%. Jadi ini adalah program kolaborasi dengan Bank Indonesia gitu. Kemudian selanjutnya dapat membangun kredit profile bagi pelaku UMKM. Itu tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Karena transaksinya langsung masuk ke rekening, jadi memudahkan perbankan dalam hal menganalisa kredit. Sehingga pada saat kita butuh modal usaha, ya kita akan diberikan bunga sesuai dengan KUR. Ya. Kalau tadi Bapak Ibu lihat di awal, pemegang saham kita adalah bank-bank besar di Indonesia, Mandiri, BRI, BTN, dan BNI. Jadi memudahkan dalam hal bertransaksi dan untuk membangun kredit profile bagi UMKM itu. Boleh di next lagi Pak? Ya. Ini adalah beberapa support dari Link Aja bagi UMKM Bapak Ibu. Bahkan toko kecil itu kita bisa transaksi dengan kris. Ya. Boleh di next lagi Bapak? Ini adalah event kemarin kita di Loji Gandrung di rumah dinas Mas Gibran. Jadi semua UMKM sudah bertransaksi dengan kris. Ya. Jadi tidak ada uang tunai pada waktu itu Bapak Ibu. Jadi semuanya pakai kris dan langsung masuk ke rekening. Kalau di ujung sana itu istri Mas Gibran Mbak Selvi sedang bertransaksi dengan menggunakan kris Link Aja. Boleh di next lagi Bapak? Ya. Itu contohnya lagi Bapak yang ultra mikro, itu penjual jamu tuh Bapak Ibu. Dia supaya tetap roda bisnisnya tetap jalan, roda usaha tetap jalan, akhirnya dia mendaftarkan kris untuk menghindari kontak dengan uang. Itu adalah pengusaha ultra mikro. Nah yang sebelahnya ini Bapak Ibu itu adalah pengusaha odong-odong. Kita ada video bentar, kita akan lihat dulu Pak. Nah ini odong-odong Bapak Ibu. Setelah si pengguna itu scan, ya, maka tidak perlu ada uang kembalian. Gimana sih Bu rasanya kita diberikan uang kembalian pakai permen? Sakit ya, sakit tapi nggak berdarah ya. Dan langsung notifikasinya masuk di HP bapaknya. Ya langsung masuk. Jadi memudahkan kita dalam hal bertransaksi. Oke, boleh di next lagi Bapak? Ya, ini adalah digitalisasi kita di pasar, Bapak Ibu. Ini adalah launching kemarin di pasar Kadipolo. Kita berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan Kota Surakarta dan Bank BNI untuk launching pasar digital. Kemudian yang di sebelahnya itu di pasar Petrawan Semarang, sebelahnya lagi pasar Bulu Semarang, dan masih banyak pasar lagi yang kita digitalisasi. Di next lagi, Bapak. Ya, ini kemarin kita kolaborasi dengan Bank Indonesia. Ini kita mencoba membangun ekosistem digital di dua pasar yang ada di Karanganyar, itu di pasar Matesi dan pasar Karangpandan. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil mengakuisisi sekitar 15 pedagang untuk menggunakan kris. Ya, karena untuk ke jalur di Karangpandan itu kan jalur wisata ke Tawangmangu. Nah, Tawangmangu itu kita sudah coba digitalisasi. Ya, itu di Lawu Park itu sudah menggunakan kris semuanya. Di pasar Tawangmangu sudah menggunakan kris ya. Dan harapannya setelah ini pun Bapak Ibu bisa menggunakan kris ya. Pendaftarannya gimana? Tidak ada biaya sama sekali, 0% ya, 0 rupiah. Di next lagi Bapak. Ya, ini adalah beberapa marketplace online yang sudah bekerja sama dengan kita Bapak Ibu. Itu ada Tumbas Sembako ya. Tumbas Sembako ini adalah milik Pemkot Surakarta. Ini adalah Bapak Ibu mau beli sembako ya melalui online di situ. Bayarnya mana? Bayarnya melalui Link Aja. Ya, melalui kris. Krisnya apa? Bisa pakai Dana nggak? Bisa. Bisa pakai Shopee nggak? Bisa. Kita hanya menyediakan kris Bapak Ibu.
yang kita masukkan ke dalam aplikasi jumlah sembako. Kemudian Pono ini adalah pasar toko sembako online di Solo, ya. Jadi ini transaksi dengan COD Bapak Ibu. Jadi ketika sembako itu diantar oleh kurir, jadi pembeli tinggal scan dan transaksi selesai. Next. Nah ini di Joxi X Bapak Ibu, ini di ojek lokal di Sragen, ya. Jadi si Joxi X ini juga menyediakan pasar online Sragen, kemudian marketplace untuk UMKM sampai dengan pijet. Tuh, Joxi X. Kemudian yang terakhir bekerja sama dengan kami adalah Fishmart. Ini adalah UMKM binaan Dinas Perikanan Bapak Ibu. Jadi dia mengolah produk hasil olahan ikan, ya. Boleh di next lagi Bapak? Ya. Ini beberapa opsi untuk placement atau penempatan kris Bapak Ibu. Jadi kris ini bisa ditaruh. Jadi kalau Bapak Ibu punya usaha makanan, kris bisa ditaruh di meja. Atau apabila Bapak Ibu berjualan misalnya melalui Instagram, ya. Kalau misalnya transfer beda bank dikenain 6.500. Tapi kalau orang kalau dengan kris itu tidak dikenai biaya sama sekali. Untuk UMKM baik penjual maupun pembeli tidak dikenai sama sekali, Bu. Ya. Kemudian atau bisa dikirim krisnya kepada konsumen. Atau bisa dibawa kurir, ditempel di dosnya, atau kurirnya dikasih lanyard seperti ini, digantung. Itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi dengan adanya kris ini membuat kita semakin fleksibel dalam hal berwirausaha, ya. Next lagi Bapak. Nanti kita akan coba trial transaksinya. Next lagi. Nah yang harus diperhatikan itu ada 4 Bapak Ibu. Status transaksi, sukses atau gagal. Kemudian nominal bayarnya harus dipastikan juga. Kemudian nama merchantnya harus dipastikan juga. Nama merchant itu adalah nama yang ada di sini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya toko A, ya nama merchantnya toko A, ya. Misalnya saya jualan sambal, ya sambal apa gitu, ya. Kemudian tanggal dan waktu transaksinya. Boleh di next lagi Bapak. Sekarang kita akan coba transaksi menggunakan kris Bapak Ibu. Sebelumnya ada yang sudah pakai aplikasi dompet digital? Pakai Shopee, OVO, link aja. Boleh maju ke depan Bapak, 2 orang, ada saldo berkah. Gimana nih?